Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Fadiul Azmi telah bergabung bersama kita. Izin, Cip, apakah kita segera mulai? Ini kedengaran kah? Kedengaran, Dok. Kedengaran ya? Kedengaran, Dok. Kedengaran. Iya. Baik, kita akan segera mulai cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita sama-sama diberikan kesempatan untuk berkumpul pada kesempatan kuliah subuh pagi ini dalam rangka kuliah subuh dengan topik optimalisasi klaim pasien BPJS bedah di Rumah Sakit M. Jamil dengan pemateri Dr. Fadiul Azmi. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat bering salam kepada junjungan kita Sri Tauladan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan penuh pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, tanpa memperlama waktu, kita persilahkan kepada Dr. Fadiul Azmi. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Padaan Zulen yang hadir pada kesempatan kali ini dan juga rekan-rekan residen pada kesempatan kali ini dan juga tim dari bagian case manager maupun dari tim verifikator dari RSUP Dr. M. Jamil. Baik, kita langsung mulai kegiatan kita kepada Dr. Fadiul Azmi. Kami persilahkan. Baik, kedengaran ya Kak? Kedengaran, Dok. Kedengaran ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kami hormati guru-guru kami, dokter konsulen bagian bedah, kepada seterusnya kepada dokter-dokter, rekan peserta pendidikan dokter spesialis bedah, rekan-rekan case manager, semoga kita semua selalu dalam lindungan hidayah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Baiklah, sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada kali ini, diberikan kesempatan untuk menyampaikan masalah optimalisasi klaim bedah. Mudah-mudahan dari pribadi berharap mudah-mudahan ini bukan kesempatan pertama sekaligus kesempatan terakhir untuk kita berdiskusi soal klaim, terutama klaim bedah. Mungkin bisa dikatakan dari sekitar 2016 UUN bergelut di daerah klaim,
bisa dikatakan insya Allah tuh bedah yang paling banyak variasi klaimnya, baik dalam diagnosa, dalam prosedur, dalam severity level claim, tipe kasus. Jadi masalah-masalah yang dihadapi klaim bedah itu sangat variatif, sehingga mudah-mudahan banyak hal yang perlu kita bahas agar klaim bedah bisa menjadi optimal ke depannya, mudah-mudahan. Mungkin sebelumnya untuk memperkenalkan diri dulu, nama Dr. Faidul Azmi, namun lebih akrab dipanggil Uun, bergabung dengan di Rumah Sakit M. Jamil tahun 2016 sebagai case manager. Kemudian tahun 2017 Uun gabung ke verifikasi dan memverif klaim dari 2017 sampai sekarang. Baik, ini untuk slide mohon bantuan ya Dr. Al. Pada Dr. Al mohon bantuannya ya Al ya. Baik, kita hari ini coba bahas satu topik dulu tentang severity level klaim bedah. Next slide mungkin. Baik, coba skip langsung ke bagian intinya aja mungkin. Severity level slide sebelumnya dulu mungkin. Severity level claim itu munculnya dari diagnosis sekunder tertentu, dan sebagian diagnosis sekunder tertentu tersebut berkontribusi severity level claim level 2, dan sebagian diagnosis sekunder tertentu tersebut berkontribusi severity claim level 3. Next-nya Al. Baik, untuk mengklaimkan diagnosis sekunder ini diperlukan kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar klaim itu dikabulkan oleh oleh verifikator BPJS. Ini kita coba bahas yang paling sering kita temukan di lapangan. Baik, itu bisa dilihat pertama, anemia perdarahan akut. Ini kriteria pengklaimannya HB-nya di bawah 10, dan ini diterapi dengan transfusi darah. Jadi apabila diterapi dengan sekedar tablet besi atau secara nutrisi atau maka itu nggak bisa diklaimkan. Terus ada yang nomor 2, anemia in neoplastic disease dan anemia in chronic disease. Ini butuh ini HB-nya lebih rendah lagi untuk agar bisa diklaimkan. HB yang memenuhi untuk klaim anemia in neoplastic disease dan anemia in chronic disease itu HB-nya di bawah 8. Dan sama diterapi dengan transfusi darah. Yang berikutnya perdarahan intraoperatif. Perdarahan intraoperatif ini dari terakhir kali kesepakatan dengan BPJS, kita sepakat di angka minimal 500 cc dan ya diterapi dengan transfusi darah. Untuk anak dan neonatus terus terang belum ada ketentuan khusus, jadi ada baiknya dibuatkan PPK agar klaimnya mudah-mudahan bisa lebih secure. Tapi terus terang sampai saat sekarang masih disetujui saja klaim untuk anak dan neonatus asal ada transfusinya. Jadi untuk saat sekarang ini masih cukup lancar klaimnya, tapi untuk amannya ada baiknya juga dibuatkan PPK. Next-nya mungkin Al. Yang keempat ada hipoalbuminemia.
Ini kita sepakat dengan BPJS albuminnya kecil sama dengan 2,5 gram per desiliter dan diterapi dengan transfusi albumin. Jadi kalau diterapi dengan ekstrak ikan gabus saja atau ekstrak putih telur seperti yang dahulu itu tidak bisa diklaimkan. Yang kemudian ada yang nomor 5, ada hiponatremi, natriumnya kurang dari 135 dan ini diterapi dengan NaCl 3%. Jadi kadang ada beberapa kasus hiponatremi yang diterapi hanya dengan NaCl 0,9%, verifikator nggak mau mengabulkan. Itu mungkin satu problemnya. Yang keenam ada hipokalemi. Kaliumnya untuk kriterianya di bawah 3,5 dan ini diterapi dengan KCl atau KSR. Nextnya mungkin Al. 7 ada hipokalsemi, nilai kalsium di bawah 8,1 dan ini diterapi dengan injeksi kalsium glukonas. Nextnya ada hipomagnesemia, terus terang jarang ketemu kasus ini. Jadi ini nilainya tolong diisi aja ya, nanti di titik-titiknya mungkin kasih masukan. Ini sesuai medis, nilainya di bawah normal, di bawah normalnya berapa, dan ini diterapi dengan MgSO4. Yang ke-9 ada asidosis, baik itu alkalosis dan atau metabolik. Ini belum ada ketentuan khusus, jadi nilainya dan terapinya ini sesuai medis. Nextnya mungkin sama, ini di poin 10 ada alkalosis, sama belum ada ketentuan khusus untuk ini, jadi nilai dan terapinya sesuai medis. Kemudian di poin 11 ada atrial fibrilasi, jangan lupa data EKG-nya. Data EKG-nya jangan lupa dicantumkan. Dan terapinya, diagnosis dan terapinya sesuai konsul dengan spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi untuk klaim ini bedah butuh konsul dan rubber dengan divisi jantung. Di poin 12 ada congestive heart failure, ini butuh data ekokardiografi dan sama ya, diagnosis dan terapinya ini sesuai dengan konsul jantung. Ini membutuhkan rubber dengan bagi divisi jantung. Di poin 13 ada infeksi saluran kemih. Ini kriterianya ada terdapat gejala atau tanda khas ISK, dan di BA dia bilang boleh salah satu dari itu. Ada nyeri mixi, ada nyeri ketok costovertebrae angle, nyeri tekan suprapubik, leukosit urinnya lebih dari 10 per lapang pandang besar, dan kultur urinnya positif, salah satu dari gejala dan atau kultur urinnya positif. Nah, ini boleh diklaimkan sebagai diagnosis sekunder. Namun ini mungkin catatannya diagnosis infeksi saluran kemih ini umumnya dikecualikan sebagai diagnosis sekunder di kasus-kasus urologi karena dianggap sebagai sign dan simptom dari diagnosis primer sehingga tidak memenuhi kriteria diagnosis sekunder. Jadi termasuk kaidah untuk menempatkan suatu diagnosis sebagai diagnosis sekunder adalah diagnosis sekunder yang di-approve oleh klaim adalah diagnosis yang masuk sebagai kategori komorbid atau komplikasi, dan salah satu kaidah untuk memudahkan pengertian itu adalah
diagnosis sekunder yang merupakan sign and symptom dari diagnosis primer, maka itu tidak bisa diklaimkan. Makanya infeksi saluran kemih umumnya di kasus-kasus urologi itu tidak bisa diklaimkan. Jadi ambil contoh misalnya batu ginjal, batu saluran kemih diagnosiskan sekunder dengan infeksi saluran kemih, maka itu tidak bisa diklaimkan. Dan juga sudah ada aturan berita acara yang mengatur soal itu. Di poin 14 ada kakeksia, ini diagnosis dan terapi sesuai dengan konsul dengan spesialis gizi klinik. Jadi ini bedah butuh rubber dengan spesialis gizi klinik. Nextnya mungkin apa? Dan di poin 15 dan lain-lain DPJP bedah sekalian dan rekan-rekan PPDS pada dasarnya diagnosis sekunder dengan kontribusi level severity level 2 ini masih banyak lagi yang lain bisa yang mencoba presentasikan ini yang paling mungkin untuk ditemukan di Jamil dan sebetulnya masih banyak lagi diagnosis sekunder dengan kontribusi severity level claim 2 ini pada dasarnya bisa diklaimkan dengan diagnosis dan terapi yang sesuai dengan konsul dengan bagian-bagian yang terkait. Oke, baik. Mungkin kita next ke severity level 3. Severity level 3 ini kriteria pengklaimannya bisa dikatakan lebih ketat, lebih lebih banyak kriterianya. Jadi mudah-mudahan ini agak panjang. Jadi mudah-mudahan kita bisa simak bersama-sama. Yang pertama ini ada pneumonia. Kriteria utamanya adalah ekspertise ronsen torak. Di ekspertise ronsen torak itu ditemukan infiltrat baru atau dalam garis miring infiltrat yang progresif. Ini kriteria utamanya dan ditambah dengan minimal 2 kriteria tambahan dari yang berapa ini ya? 5 ya. 5 ada batuk-batuk yang bertambah, ada perubahan karakteristik dahak menjadi purulan, demamnya lebih dari ada demam suhunya lebih dari 38 derajat Celcius atau dari anamnesa diketahui ada riwayat demam sebelum masuk rumah sakit, ada rongki, ditemukan rongki, dan kemudian leukositnya lebih 10.000 atau di bawah 4.500. Dan diagnosis dan terapinya sesuai dengan konsul ke paru atau dokter penyakit dalam. Jadi untuk klaim pneumonia bedah butuh kolaborasi dengan paru dan penyakit atau penyakit dalam. Di poin 2 ada shock hipovolemic. Jangan lupa cantumkan data shocknya. Data shock di resume, kemudian diterapi dengan minimal di loading cairan. Dan kalau diterapi dengan tapi dulu pernah ada kasus terapi shock hipovolemic sudah kita tuliskan di resume itu infus kristaloid tambah koloid tambah trip inotropik. Itu verifikator BPJS-nya nggak paham kalau itu terapi shock hipovolemic, jadi mungkin ada baiknya di resume mungkin bikin aja terapi shock hipovolemiknya titik 2, mungkin dijabarkan terapi shock hipovolemiknya di situ. Jadi agar verifikator BPJS-nya paham bahwa itu terapi shock hipovolemiknya. Mengingat sebagian verifikator BPJS itu latar belakangnya bisa jadi saja bukan dokter.
Jadi mudah-mudahan untuk membantu proses verifikasi di level BPJS. Next-nya mungkin nomor 3, ada acute kidney injury. Ini agak panjang dan datanya ini sebaiknya ada di resume. Ini ada 3 kriteria AKI dalam berita acaranya. Ada AKI tahap pertama. AKI tahap pertama itu peningkatan kreatinin serumnya 0,3 mg dalam 48 jam. Jadi kalau kita lihat nilai laboratorium yang kita pakai itu maksimal batas atas nilai normal itu 1,2. Jadi kalau ditambah 0,3 berarti minimal kita bisa mengklaimkan AKI. Kreatininnya itu 1,5 miligram per desiliter. Atau bisa jadi juga peningkatan kreatininnya itu 1,5 sampai 1,9 kali dari baseline-nya. Ini AKI tahap pertama. Dan data urin output-nya jangan lupa ini salah satu yang paling sering menyebabkan dispute. Di klaim AKI kita tidak melampirkan data urin output-nya. Urin output di AKI tahap pertama itu kecil dari 0,5 mg per kilogram berat badan per jam dalam 6 jam. Kemudian ada AKI tahap 2, peningkatan kreatinin serumnya besar sama 2 sampai 2,9 kali dari baseline, disertai urin outputnya kecil dari 0,5 mg per kilogram berat badan per jam dalam besar dari 12 jam. Kemudian AKI tahap 3, peningkatan kreatinin serumnya besar sama 3 kali dari baseline atau naik 4 mg disertai urin outputnya kecil 0,3 mg per kilogram berat badan per jam dalam 24 jam. Atau pasiennya mengalami anuria selama 12 jam. Dan jangan lupa dilakukan pemeriksaan kreatinin follow up setelah terapi dan itu menunjukkan perbaikan. Jadi apabila setelah dilakukan terapi AKI tidak terjadi perbaikan kreatinin, maka secara BA itu kriterianya jatuh menjadi kronik, gangguan ginjal kronik renal failure. Jadi dikoding dengan chronic renal failure nantinya. Dan ya sama ini untuk AKI pengklaimannya dari bedah itu diagnosis dan terapinya ini berkolaborasi juga dengan dokter penyakit dalam. Next-nya poin 4 mungkin. 4 ini ada sepsis. Secara BA, secara berita acara kesepakatan klaim, ini diagnosisnya ditegakkan dengan minimal 2 dari 4 kriteria berikut ini. Jadi suhunya besar dari 38,5 derajat Celcius atau kecil dari 36 derajat Celcius. Denyut jantungnya lebih dari 90 kali per menit. Kemudian frekuensi napas lebih dari 20 kali per menit atau PCO2-nya kecil dari 32 mg air raksa ini dengan AGD. Kemudian leukositosis namun ini harus dibuktikan dengan kultur darah dengan hasilnya bakteremia. Secara berita acara klaim sebetulnya minimal dari 2 dari 4 kriteria ini sudah memenuhi untuk diklaimkan sepsis. Namun untuk klaim sepsis ini dalam catatannya kita masih berdebat dengan BPJS. Dari BPJS itu
mewajibkan sepsisnya ditegakkan dengan kultur darah, dan kultur darah itu hasilnya positif. Nah, ini masih terjadi perdebatan dengan BPJS dan masih dalam diskusi terus. Mudah-mudahan aja dalam kedepannya bisa diselesaikan, dan harusnya memang sesuai dengan berita acara ini, minimal 2 dari 4 kriteria di berita acara ini. Dan berita acaranya sampai hari ini belum dilakukan revisi, jadi harusnya masih berlaku 2 dari 4 kriteria tersebut. Poin 5 mungkin 5 efusi pleura ini ditegakkan dengan hasil imaging, boleh dengan ronsen torak, boleh dengan USG torak atau dengan CT scan torak, dan terapi minimal dilakukan tapping. Jadi apabila diterapi dengan cuma diuretik misalnya, itu tidak bisa diklaimkan. Jadi minimal di tapping, dan tentu saja WSD, pemasangan WSD dan pigtail tentu juga ikut bisa diklaimkan. Dan ini mungkin sedikit catatan dari Yuun, mungkin saran sebaiknya itu dilakukan sitologi cairan pleura agar efusi pleura ini bisa dibedakan klaimnya dengan secondary malignant neoplasma of pleura. Jadi di berita acara itu apabila sitologi cairan pleura, apabila itu tidak ditemukan sel-sel ganas, maka itu kita approve mengklaimkan efusi pleura. Tapi apabila ditemukan sel-sel ganas di sitologi cairan pleura, maka kita harus mengklaimkan secondary malignant neoplasma of pleura. Ini beda codingnya dan pengklaimannya. Yang nomor poin 6 ada neutropeni atau leukopeni. Ini untuk bisa diklaimkan leukositnya di bawah 3.000 dan diterapi dengan leukogen sampai leukositnya mencapai minimal 4.000. Jadi apabila bedah menterapi leukopeni, setelah injeksi leukogennya, itu jangan lupa diperiksa lagi leukogen follow up-nya, dan apabila sudah sampai 4.000, minimal 4.000, maka klaim leukopeninya itu bisa dikabulkan. Baik, poin 7. Poin 7 ini ada akut respiratory failure. Ini masukan terbaru dari BPJS. Apabila biasanya kita mengklaimkan respiratory failure saja, namun belakangan ada muncul dispute dari BPJS untuk kita mendefinisikan mana yang akut respiratory failure dan mana yang chronic renal failure. Mungkin di presentasi ini fokus ke akut respiratory failure dulu. Ini diklaimkan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Hasil AGD menunjukkan PO2-nya kecil dari 60 mg air raksa dan atau saturasi oksigennya di bawah 91%. Atau hasil pulse oksimetrinya menunjukkan saturasi oksigen kecil dari 91%. Kriteria yang lain yang bisa dipakai, hasil AGD-nya menunjukkan PCO2-nya lebih dari 50 mm air raksa, tapi ini harus ditemani pH-nya kecil dari 7,35. Kemudian kriteria lain yang bisa dipakai, PF rasionya di bawah 300. Atau kriteria lain, PCO2-nya meningkat besar sama 10
miligram dengan catatan hasil AGD sebelumnya diketahui dan dilampirkan. Jadi apabila PCO2-nya meningkat besar sama 10 mg, ini juga memenuhi untuk acute respiratory failure. Dan acute respiratory failure ini baik juga nanti chronic respiratory failure atau acute on chronic. Ada satu lagi di berita acara itu acute on chronic respiratory failure dengan kriterianya. Ketiga kriteria diagnosis ini diterapi dengan salah satu dari ini, low flow atau high flow oksigen, non-invasive ventilation atau invasive ventilation. Poin 8. Poin 8 ada shock cardiogenic. Ini di berita acara ejection fraction-nya di bawah 50% dan ini butuh data ekokardiografi. Kemudian tekanan darahnya di bawah 90 apabila itu dalam keadaan tanpa inotropik dan di bawah 80 apabila itu dalam keadaan dengan drip inotropik. Nomor 9 ada premature ventricular depolarization. Jangan lupa data EKG-nya. Data EKG-nya jangan lupa kan, dan diagnosis dan terapi ini sesuai dengan konsul dengan bagian jantung. Di poin 10 ada ventricular tachycardia dengan severity level 3 juga. Data EKG-nya jangan lupa. Terus diagnosis dan terapinya sesuai dengan konsul jantung juga. Jadi bedah butuh kerjasama dengan bagian jantung untuk mengklaimkan ini. Poin berikutnya, poin 11 ada cardiac arrest with successful resuscitation. Ini data-datanya dilengkapi, data EKG, data apnunya, data ininya, ini sesuai medis dan dilakukan resusitasi jantung paru sesuai dengan SOP. Ini untuk saat ini lebih kuat diklaimkan apabila endingnya ini pasien tidak meninggal pada akhirnya. Apabila pasien meninggal pada akhirnya ini masih dalam keraguan oleh kita verifikator dan ini mungkin masih didiskusikan. Tapi untuk yang sudah yakin kita untuk bisa diklaimkan itu ya ini cardiac arrest dengan successful resuscitation dan nanti ya ini endingnya itu pasiennya tidak meninggal. Tapi ini mungkin yang untuk pasien meninggal ini mungkin masih kita coba diskusikan lagi dengan verifikator BPJS. Kemudian di poin 12 ada malnutrisi berat atau sedang. Tapi terus terang untuk mengklaimkan malnutrisi berat dan sedang ini, saat ini terdapat perbedaan definisi antara medis dengan definisi ICD-10 yang dipakai untuk, tentunya yang dipakai oleh verifikator untuk mengklaimkan, untuk mengapprove klaim malnutrisi berat dan sedang. Jadi oleh karena itu ini diperlukan diskusi dan perbaikan PPK dengan spesialis gizi klinik untuk ya menyesuaikan kriteria medisnya dengan definisi ICD-10. Jadi seharusnya memang spesialis gizi klinik usahakan menegakkan diagnosis malnutrisi berat dan sedang ini sesuai dengan kriteria ICD-10. Jadi biar klaimnya bisa di-approve. Poin berikutnya ada mixed acid disorder of base balance. Ini diagnosis dan terapinya sesuai medis.
Cuma di beberapa klaim terakhir itu masih terdapat potensi dispute tentang resource yang diperlukan untuk klaim ini. Jadi mungkin tetap kita coba terus mengklaimkan mixed acid disorder of base balance ini, dan mudah-mudahan dalam perjalanannya nanti bisa di fixkan kriteria apa yang diperlukan agar klaim mixed acid disorder of base balance ini bisa dikabulkan oleh BPJS. Yang kemudian poin 14 ada coagulation defect. Ini masih diperdebatkan atau didispute oleh BPJS dengan apa bedanya dengan DIC. Namun untuk saat ini mungkin coba diklaimkan dulu, dan tapi untuk coagulation defect ini pengklaimannya dikonsulkan dengan spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi tentang diagnosis dan terapinya. Tapi terus terang untuk klaim coagulation defect ini masih cukup perlu banyak diskusi lagi. Soalnya banyak ya salah satu yang dipertanyakan adalah apa bedanya dengan DIC. Poin berikutnya ada hipertensi heart disease dengan congestive heart failure. Ini diperlukan data tekanan darah yang menunjukkan hipertensinya, dan kemudian data ekokardiografi. Data ekokardiografi ini boleh pakai yang lama, tapi minimal 1 tahun terakhir. Dan 6.16 dan lain-lain, masih banyak lagi diagnosis sekunder dengan kontribusi level severity claim level 3. Ya, dan pada dasarnya itu bisa diklaimkan apabila memenuhi diagnosisnya, kriteria diagnosisnya dan terapinya dengan konsul dengan bagian yang terkait, dan tentunya dengan catatan diagnosis sekunder ini tidak memenuhi kriteria komorbid dan atau komplikasi, dan bukan merupakan sign and symptom dari diagnosis primer. Mungkin dari Uun mungkin itu dulu untuk presentasinya, mungkin bisa dikembangkan pas waktu diskusi nanti. Dan ya kembali mungkin Uun berharap mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Uun berharap ada kesempatan-kesempatan lagi untuk kita bertemu membahas soal klaim. Mudah-mudahan dari Uun sendiri harapannya mungkin kalau bisa per periode klaim dispute dikirim dari BPJS ke Jamil. Mudah-mudahan kita bisa review sama-sama. Itu biasanya 1 kali sebulan atau sekali 2 bulan biasanya itu udah dikirimkan klaim dispute-nya. Jadi mudah-mudahan kita bisa review sama-sama, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi agar klaim kita tidak dispute, dan mudah-mudahan klaim bedah bisa lebih optimal lagi ke depannya. Mungkin dari Uun itu dulu. Kekurangan dari presentasi Uun mohon maaf. Uun kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Uun, Dr. Fairul Azmi. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi ya, sesi tanya jawab. Mungkin pada rekan-rekan presiden yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dipersilakan. Apakah ada dari rekan-rekan presiden yang ingin mengajukan pertanyaan? Ingin bertanya, Dr. Ya, Dr. Ridho, silakan.
Izin bertanya dok, terima kasih atas kesempatannya dok. Mengenai masalah pengklaiman pada kasus misalnya pada rosen toraknya itu dari jawaban dokter penyakit dalamnya, rosen toraknya bahwa menyatakan itu pasien itu eh, pneumonia gitu dok. Cuman dari bacaan radiologi toraknya dari DPJP radiologi menyatakan tidak ada infiltrat atau hal-hal yang lain pada rosen torak dok. Nah, Iya. sedangkan juga eh, eh, yang leukositnya juga dalam batas normal. Nah, itu bagaimana dokter Uul untuk pengklaimannya gitu. Jadi misalnya ya dari dokter yang internnya menyatakan itu CAP, sedangkan dari dokter radiologinya menyatakan itu bukan suatu CAP gitu dok. Apakah Oh, bisa diklaimkan atau tidak? Gitu. iya, Terima kasih. iya, makasih, Dokter Terima Rido. kasih Dokter Dodo. Ya langsung mungkin kita kumpulkan 3 pertanyaan atau langsung jawab satu-satu, Dokter Ul? Boleh, boleh langsung jawab, boleh enggak? Langsung jawab saja, baik. Silakan Un Mbak. lupa, Un lupa bawa ini, bawa alat tulis. Mungkin nggak apa-apa, langsung nggak apa-apa ya, Kak ya? Ya, Dokter Rido ya. Ya, tidak ada apa. Ah, iya, untuk Terima kasih. klaim pneumonia, terus terang, ya sebetulnya ada beberapa ini ya dok ya, ada beberapa ada pendapat berbeda di antara verifikator tentang eh, apakah pneumonia itu kesan DPJP atau ekspertise ronsen torak. Tapi mungkin Uun eh, ya mungkin belajar dari kasus dispute dulu ya, dispute dulu di kasus yang lain waktu itu stroke. Stroke itu dari neuro itu secara klinis dan scoring, scoring itu memenuhi stroke infark atau stroke perdarahan. Namun nanti ekspertise CT scan-nya itu ya dalam batas normal. Jadi dalam perkembangannya itu endingnya ya yang di approve itu adalah data ekspertise CT scan-nya dalam kasus stroke. Jadi karena itu dari UN pribadi ya belajar dari kasus stroke yang cuma ditegakkan dengan klinis dan scoring, sementara CT scan-nya itu tuh dalam batas normal. Ya untuk klaim pneumonia pun UN menerapkan hal yang sama. Jadi apabila ekspertise ronsen toraknya dalam batas normal, itu enggak, tidak di approve sebagai klaim pneumonia. Lagi pula memang sudah banyak dispute tentang tentang pneumonia, di mana ya ronsen toraknya itu tidak menunjukkan infiltrat, sudah sering dispute-nya. Jadi ya balik ke belajar dari kasus stroke dengan CT scan normal. UN terus terang memverifnya kalau ekspertise ronsen toraknya ada infiltrat, UN approve. Dan yang leukosit itu salah satu dari 5 kriteria tambahan saja, Dokter Rido. Jadi boleh untuk kriteria tambahan itu boleh 2 dari 5 itu boleh. Jadi ada batuk-batuk yang bertambah atau dahaknya jadi purulen atau ada demam lebih dari 38 atau bisa jadi riwayat demam juga. Yang penting ada di resume. Jangan lupa cantumkan di resume. Jadi kriteria tambahan jadi dibikin di resume infiltrat ekspertise ronsen torak, infiltratnya ada,
kemudian kriteria tambahannya 2 dari 4 itu minimal memenuhi, itu sudah cukup sebetulnya. Jadi leukositnya nggak memenuhi, tapi kalau 4 yang lain ada memenuhi, 2 dari 4 yang lain memenuhi, mohon itu dituliskan di resume. Nah, jadi itu memenuhi untuk kriteria berita acaranya. Jadi nomoniknya bisa diklaimkan. Mungkin itu udah tadi, Dok. Baik, terima kasih Dokter Uun. Bagaimana Dokter Dodo? Baik, Dok. Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Ya, Dok. Baik, apakah masih ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan peserta, baik dari residen atau Bapak Ibu konsulen? Assalamualaikum, Dok. Ya, silakan Dokter Waldi. Ya, baik, Dok, dengan Waldi, Dok. Pada beberapa kasus, terutama untuk kasus-kasus anemia ringan, Dok, yang disebabkan oleh perdarahan akut ataupun perdarahan akibat komplikasi operasi, kan biasanya itu demi kenyamanan pasien dan demi cepatnya tata laksana terhadap pasien, biasanya kami dari bagian bedah itu langsung menterapi dengan transfusi PRC dari kami sendiri tanpa konsul ke penyakit dalam terlebih dahulu. Apakah tindakan kami itu tanpa konsul ke penyakit dalam, kami mentransfusi PRC itu bisa diakui untuk menaikkan severity level 2-nya, Dok? Atau memang hanya anemia ringan yang seharusnya bisa kita tangani cepat itu tetap harus dikonsulkan ke penyakit dalam terlebih dahulu? Terima kasih, Dok. Iya, makasih Dokter Aldi. Untuk klaim anemia, terus terang sejauh ini mengikuti klaimnya, alhamdulillahnya sih tidak diminta sih, Dokter Aldi. Bedah harus berkoordinasi dengan dengan bagian lain. Jadi sejauh ini sih masih aman-aman aja klaimnya. Jadi tanpa berkoordinasi dengan dengan bagian yang lain, yang itu yang ada di presentasi itu ada tampilkan mana yang butuh konsultasi dan rubber, itu memang yang sudah dikasih masukan dari BPJS bahwa mereka kabulkan kalau konsul sama ini. Mereka di dispute-nya mereka minta konsul dengan ini, konsul ininya mana, konsul ininya mana. Jadi itu yang yang tampilkan di slide. Itu yang udah yang sejauh ini udah kita bicarakan dengan BPJS, itu yang mereka yang minta yang dimintai konsul atau rubber, yang klaim-klaim yang tadi itu, Dokter Aldi. Untuk anemia sejauh ini sih belum diusik sih. Jadi rasa masih cukup aman diklaimkan tanpa harus konsul dengan bagian lain mungkin ya. Tapi ya sejauh ini setahun nggak ada masalah. Mungkin nggak tahu kalau ke depannya, Dokter Aldi. Mungkin kalau entahlah, mungkin kalau ke depan, mungkin kalau emergency dia izinkan, kalau tidak emergency mungkin ya harus konsul sama penyakit dalam mungkin, tapi wallahu alam. Tapi sejauh ini setahun masih aman-aman diklaimkan tanpa konsul. Iya, makasih Dokter Aldi. Baik, Dok, terima kasih pencerahannya, Dok. Iya, Dok. Baik, masih ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan disiplin yang lain? Izin saya bertanya. Iya, Dok. Dokter Um. Iya, dari Rizky. Nah, terima kasih banyak ya, Dokter Um ya. Iya. Ya, saya setuju sekali itu, nanti akan berkala kita ketemunya ya untuk mengevaluasi klaim di bedah gitu ya, supaya dispute-nya jauh berkurang gitu ya, Dokter Um ya. Iya, dari Rizky boleh request ya, dari Rizky. Soalnya Jadi, banyak iya, aspeknya Rizky. Banyak sekali untuk
dari pengalaman dari 2016 diklaim dari Rizky, insya Allah bedah itu yang paling banyak variasi klaim, baik itu dari kombinasi diagnosis, kombinasi severity, kombinasi prosedur, ada kode yang code also, ada yang exclude, ada top up. Insya Allah itu divisi bedah yang paling dari yang paling banyak variasi klaimnya. Jadi kalau misalnya lihat jantung itu ada polanya, THT mata ada polanya, Objin ada pola, sudah ketemu polanya. Tapi kalau bedah itu sangat banyak bervariasi ya. Jadi masukan dari BPJS dan aturannya jadi juga banyak dari jadi sebetulnya banyak hal yang pengen diskusiin sama bedah dan ya banyak dari segi. Nanti kita ini aja berkala ya, Dr. Om ya, ketemunya. Nah, di media seperti kuliah subuh ini nggak apa-apa ya, kita itukannya lebih enak bicaranya ya, ngobrolnya lebih enak di sini. Ikut dari segi, ikut. Ya. Insya Allah. Oke. Ada beberapa pertanyaan, Dr. Om. Yang pertama mengenai apa itu ya perbedaan persepsi dalam pembacaan radiologi itu sering sekali terjadi ya. Seperti tadi ada pneumonia, secara klinis dokter penyakit dalam mendapatkan gejala pneumonia, lalu secara radiologis pun dokter penyakit dalam dengan kacamata penyakit dalam melihat ada infiltrat gitu ya di ronsennya, tapi di dokter radiologi membilang dalam batas normal. Itu saya rasa akan sering terjadi gitu, ya. Lalu sering seperti juga di ortopedi, seperti katakanlah ada di MRI misalnya, di kasus saya kayak ACL rupture gitu ya. Atau meniskus rupture, itu sering sekali klinis kita temukan, lalu dari kacamata ortopedi melihat itu ada kelainan pada ACL-nya, tapi radiologi bilang tidak ada. Itu sering sekali. Nah, itu bagaimana usaha kita itu, Dr. Apakah apabila itu mempengaruhi atau akan mempersulit kita dalam mengklaim kasus-kasus dispute, atau jangan sampai terjadi dispute gitu ya? Apakah ada usaha kita sebelum berkas itu kita sampaikan, kita mengevaluasi bacaan dari radiologi, apakah ada forum tertentu untuk diskusi antara penyakit dalam atau bagian tertentu yang mendapatkan gejala klinis dan bacaan yang tidak sesuai dengan bacaan radiologi, sehingga bisa dikoreksi ekspertisenya itu. Nah, ya, pengalaman saya di beberapa kali clinical attachment di luar negeri itu memang radiologinya sama dokter sejawat lainnya itu agak mesra gitu ya, dekat hubungannya. Jadi sering sekali kami di tempat saya clinical attachment di luar negeri itu dokter radiologi telepon ke dokter ortopedinya, apakah Anda ada mendapatkan gambaran yang berbeda dari yang saya baca gitu, sebelum dia mengeluarkan ekspertisnya. Dan ortoped datang ke radiologi itu sama-sama membaca di situ, sama-sama membaca klinisnya, saya dapatkan ini saya rasa ini kena nih ACL-nya gitu, ini kena ACL-nya ini, bagaimana menurut radiologi. Akhirnya ada kesepakatan, baru keluar itu ekspertisnya. Sepakat dari sepakat itu pas waktu beberapa kali pertemuan, sebetulnya mau singgung itu dari soalnya ya bagaimanapun verifikator itu kan dari verifikator itu pegangannya rule. Jadi kalau klaim sama alat verifikator itu istilahnya butuh butuh alat ukur, bukti. Jadi apabila ekspertise ronsen toraknya nabrak sama klinis, otomatis verifikator itu megang alat bukti. Kayak gitulah dari segi. Jadi memang dari segi sih pengennya kalau bisa seperti yang dari segi sarankan itu,
dokter komunikasi antara dokter penyakit dalam, dan atau dokter paru sama dokter radiologinya itu komunikasinya dekat, dari segi. Jadi jadi bisa ekspertise ronsen torak itu sudah dengan musyawarah mereka gitu. Soalnya bagaimanapun ya verifikator kalau udah dari segi kalau udah diterima sama verifikator ekspertise dalam batas normal, ya udah mereka unapprove. Tidak bisa di-approve karena memang BPJS itu kan data. BPJS kan lembaga pembayaran ya, jadi dia pasti bagaimana tidak membayar kan? Tidak membayar, jadi dia akan mengambil poin-poin negatif sebenarnya. Ya, jadi itu kita hati-hati. Sebenarnya mungkin dan mereka megangnya rule gitu dari segi. Iya, betul. Iya. Jadi nanti di rapat-rapat tertentu ya Dr. Sampai,kan ke manajemen sebenarnya ya kan? Karena itu memang aturan manajemen itu, Boleh. Tapi kalau boleh bantu colek juga ya dari segi. Iya. Soalnya tapi memang itu akan menambah effort sebenarnya, menambah effort. Tapi ya dengan sistem yang baik sih bisa aja sebenarnya atau dari ini satu lagi mungkin pertanyaan berkaitan dengan ini, ketika pasien dirawat di ruangan ya, lalu di tim Kesmik atau di manajer ruangan kan ada itu ya masing-masing KSM itu. Halo Rizky. Hilang dari Rizky. Tunggu connect lagi. Hilang nih suaranya. Hilang padaan. Atau tunggu connect atau saya bisa lanjutkan dulu nanya. Iya. Oh iya, kalau dari Pak Daan nasihatnya apa ya Pak? Enggak nasihat nanya. Ini Dr. Rizky tampil. Iya Pak Daan. Ini Dr. Rizky dah ada nih. Oh iya. Maaf terputus Dr. Daan. Iya. Ya. Kan di ruangan kan ada manajer ya, Dokter ya, manajer. Bagaimana cara menangkap? Kadang-kadang kan memang di ruangan baik itu DPJP ataupun PPDS sering terlewat mungkin ya karena kesibukan untuk memasukkan poin-poin severity level. Nah, bagaimana dari Kesmik ataupun manajer ruangan menangkap itu? Oh, ini kasus ini ada severity levelnya ini. Perhatian harus diberikan lebih pada pasien ini, gitu ya. Sebelum berkas kita dinaikkan. Betul. Ya, jadi di-clearkan dulu semuanya. Semua poin severity level sudah dimasukkan. Kalau ada dokumen-dokumen mengganjal kita selesaikan dulu sebelum berkas dinaikkan. Nah, bagaimana strateginya itu, Dokter? Sepakat Rizky. Soalnya kalau udah terlanjur diklaimkan dengan kekurangan data dan kekurangan kriteria, ya gitulah dari Rizky. Pasti diinin sama BPJS-nya. Jadi kalau bisa pre-claim-nya itu udah beres dulu gitu. Udah secure, kita udah yakin severity levelnya lengkap data-datanya. Itu baru diklaimkan. Cuma untuk hal ini tercapai, sebagai verifikator memang butuh ini sih dari Rizky, butuh bantuan kerjasama dari semua pihak terkait. Soalnya bisa dikatakan paling terakhir dari Rizky ininya. Nah itu sebenarnya terakhir. Jadi yang menangkap di ruangan itu katakanlah terlepas dari DPJP dan PPDS. Dokter umum yang di ruangan itu apa namanya, itu sebagai apa itu, Dokter? Case manager ya. Nah, case manager di ruangan itu mungkin itulah yang menangkap, memberikan tanda di status pasien. Ini pasien yang akan ada yang kompleks, yang akan ada severity level. Jadi pengawasannya di status itu akan lebih begitu ya, akan lebih. Betul. Jadi di-clearkan dulu di ruangan apanya gitu sebelum. Kalau pasien-pasien yang sesuai dengan clinical pathway itu berjalan begitu saja kan. Ya. Nah, kalau pasien-pasien yang di luar itu diberi tanda, ini perhatiannya lebih di status itu, menginputkan, dan juga case manager mungkin menyempatkan diri juga meninjau pasien, melihat oh ini memang severity levelnya akan tinggi,
Lalu perhatian akan lebih di status itu bagaimana nanti DPJP dan PPDS menginputkan poin-poin yang sesuai dengan yang akan menunjang severity level dan dokumen-dokumennya sesuai dengan kriteria yang Dr. sampaikan tadi. Ya, Jadi betul. nanti ya udah clear dulu di ruangan. Mungkin itu mungkin perlu kita sama-sama bekerja sama ya. Iya. Soalnya kadang-kadang itu dari segi kayak yang tadi itu dari segi hiponatremi, cuma bedah udah terlanjur terapinya sama NaCl 0,9%. Sebetulnya klaimnya yang di-approve NaCl 3%. Sebetulnya simple. Sebetulnya sepele sih ininya, miss-nya. Cuma ya itu kalau udah nyampe di verifikator BPJS udah dari segi mereka ya udah ini nggak bisa diklaimkan katanya, ya udah segampang itu gitu. Mungkin segampang itu kita ingatkan lagi ya, kita ingatkan. Iya, jadi kadang-kadang mungkin memang untuk klaim ini sebagai verifikator memang butuh bantuan banget dari hulunya dulu. Baik itu admisi dari poli, mungkin boleh kalau boleh libatin Karu juga, Katim, PP sebisa mungkin, sebanyak mungkin pihak terkait soal ini, karena ya itu dari segi rata-rata klaim kita itu bocornya itu karena tadi itu karena mistreatment aja sebetulnya. Mistreatment aja, mistreatment, kekurangan data, kekurangan treatment aja, dikit aja sebetulnya dari segi. Kayak memang itu yang dicari oleh BPJS biar tidak meminimalkan pembayaran ya kan. Oke, terima kasih Dr. Makasih banyak. Iya dari segi itu mungkin dari segi. Terima kasih pada Dr. Rizky. Ya, mungkin Dr. Daan, Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, makasih Dr. Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Dr. Un yang sudah memberikan juga makasih Pak, dikasih waktu Pak. Materi pada pagi ini, termasuk juga teman-teman yang Dr. Al-Ansari dan yang lain mungkin nggak kelihatan nih di layar saya dan para staf dan PPDS. Menarik ya, memang ini persoalan-persoalan yang kita temui sehari-hari, dan saya juga terima kasih kepada Pak KPS dan SPS ini yang mengangkat acara ini, karena pada waktu rapat yang lalu juga permasalahan ini ada turun ya. Klaim kita yang rendah dan level severity di bedah itu dibanding penyakit dalam dan sebagainya itu kita banyak level severity 1 ya. 2, 3 itu sedikit, padahal sebenarnya kasusnya banyak. Mungkin tadi Uun menyebutkan nasihat ya. Kalau nasihat saya ini untuk PPDS nih, turun ya. Untuk PPDS tentu untuk menimbulkan saling percaya ya dengan BPJS. Seperti yang sampaikan Dr. Rizky tadi ya, namanya BPJS itu dari 2014 mulai berlaku BPJS ini ada tendensinya itu dari BPJS itu tidak membayar ya. Salah-salah sedikit nggak bayar. Ya. Dan itu sebenarnya nyata sekali ya. Ada salah-salah sedikit, misalnya contoh di onkologi itu pembayaran lapatinib ya, TICAP yang per bulan, lalu yang TICAP itu pasangannya adalah kapesitabin yang 3 minggu ya. Kalau kita berikan 3 minggu, dibilangnya itu salah aturan. Nah, padahal sebenarnya kita menyederhanakan kedatangan pasien, ya. Jadi kalau TICAP atau lapatinib untuk pasien kanker second line kemoterapi dengan HER2 positif 3, ya itu di fornasnya itu di restriksi BPJS 1 bulan. Lalu untuk mendapatkan TICAP itu pasangannya harus kapesitabin, Taseral atau Binekap. Nah, itu 3 minggu. Jadi kita samakanlah 3 minggu. Jadi TICAP-nya kita berikan 3 minggu dengan jumlah tablet yang sesuai dengan 3 minggu. Berarti kita sebenarnya bukan markup gitu. Tetapi oleh BPJS itu nggak dibayar. Ya. Banyak beberapa rumah sakit yang saya tahu itu di swasta ya, itu merugi gitu, rumah sakit. Nggak mau dia bayar. Kenapa? Karena dianggap yang TICAP itu 30 hari,
diberikan 3 minggu. Karena kita menyamakan dengan kapasitabi dan 3 minggu, sehingga pasien itu kontrolnya pas. Tidak pada hari ke-22 dia kontrol, kemudian nanti pada hari ke-31 dia kontrol, kacau kontrolnya. Sebenarnya ada lubang-lubang celah di situ yang dia seenak perutnya aja tidak mau bayar. Oke, itu mungkin saya kira persoalan yang ini. Jadi mungkin nasihat saya untuk PPDS, ya, catatan di resume pulang, ya, resume pulang. Dituliskan semuanya di situ. Kalau kita lihat di resume itu tidak lengkap. Seperti tadi ternyata ada level CPT 2, ya, ada level CPT 3. Kita tuliskan lengkap-lengkap di situ, baru muncul di diagnosa utama dan diagnosa sekunder. Barulah klaimnya itu bisa dibayarkan. Nah, tentu itu pengulangan itu lagi, ya, di resume supaya trusted, ya, saling percaya, ya, antara kita klinisi dengan BPJS melalui verifikator itu terjaga. Sehingga apa? Sehingga klaimnya itu tinggi. Kemudian tadi Dr. Waldi sudah menyampaikan, ya, mana yang perlu konsultasi, mana yang tidak. Ini terima kasih Dr. Un dah mengklirkan tadi. Berarti anemia itu bisa kita menata sana. Tidak perlu konsul ke yang dikatakan penyakit dalam yang KAHOM itu. Selalu di morning report dan rapat-rapat dengan direksi, Bu Oce pun tidak ngerti itu, Bu Dr. Un. Karena selalu dia mengatakan kalau anemia itu konsul dengan penyakit dalam KAHOM. Padahal sebenarnya kalau hanya sekedar untuk diagnosa anemia, kemudian transfusi, sebenarnya kan itu kompetensi bedah juga bisa. Ya, tidak perlu konsultasi. Ini yang perlu ditegaskan. Kan kalau menurut direksi, konsul dulu baru level severity-nya bisa naik, ya, ke penyakit dalam. Padahal sebenarnya itu bisa ditata laksana. Seperti yang sampaikan Dr. Waldi tadi. Kan kompetensi bedah juga bisa gitu. Nah, atau memang kita harus konsul itu, ya. Tidak bisa kita tata laksana, ya. Nah, mungkin nanti perlu penegasan betul-betul. Yang anemia tadi apakah memang kita konsul ke penyakit dalam atau sebenarnya bisa saja kita melakukan tata laksana dengan transfusi PRC tadi. Ini yang perlu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita berbicara anemia, ya, anemia itu rata-rata BPJS itu bayarnya itu dengan transfusi darah, ya. Padahal secara keilmuannya ada turun, ya. Apalagi kalau saya berbicara anemia on cancer, ya, pada penyakit kanker, ya. Apalagi pasien-pasien yang di kemoterapi, ya. Kita akan bisa meramalkan dan memikirkan akan terjadi anemia, ya. Nah, selalu kalau di BPJS itu transfusi yang dibayarkan. Padahal kalau kita dapat menghindari transfusi itu lebih bagus sebenarnya tuh. Iya, betul, Pak. Ada nama produk namanya itu erythropoietin. Iya, betul, betul. Atau merek dagangnya itu yang terkenal itu keluaran Kalbe itu yang lama, ya, Hemapo. Walaupun sebenarnya banyak keluaran-keluaran yang lainnya selain Hemapo itu, yang isi generiknya itu adalah erythropoietin. Sebenarnya kalau BPJS bisa memberikan erythropoietin, sebenarnya secara pre-kemanusiaannya lebih baik sebenarnya untuk pasien. Ya, kenapa? Erythropoietin itu bisa meningkatkan HB, cuman pelan, ya, tidak secepat kalau transfusi darah. Tapi kalau sering-sering transfusi darah kan itu akan mempengaruhi imunokompromis terhadap imunitas pada pasien. Ya, sebenarnya kan kasihan kita. Dan di restriksinya di BPJS itu erythropoietin itu hanya bisa diberikan untuk anemia pada pasien dialisis, ya, HD, ya. Nah, mungkin ini melalui Dr. Uun juga coba di BPJS itu kadang-kadang karena di BPJS juga ada juga teman sejawat kita dokter, tapi alam pemikirannya itu udah termasuk alam pemikiran insuran gitu. Ya, bagaimana kita membayar sekecil mungkin, ya, tanpa mempertimbangkan aspek perikemanusiaan untuk terhadap pasien tadi itu. Sebenarnya kalau kita berikan erythropoietin dan di-approve, sebenarnya itu lebih baik.
Iya. Kita lah misalnya kita mendapat penyakit kanker dengan anemia misalnya, kita kadang-kadang kalau kita tahu kan takut juga kita kan transfusi. Coba kalau misalnya BPJS itu approve, ya, dia itu terbuka alam pemikirannya, termasuk juga dengan alam dunia medik internasional, bahwa untuk menaikkan HB itu bisa dengan erythropoietin loh. Ya. Nah, itu kan lebih baik. Tapi ini selalu tidak matching ya. Karena apa? Nah, karena begitulah ya. Kadang-kadang memang kita miris juga melihat sementara kalau di luar ya, karena ini juga menyangkut pembayaran ya. Di luar di mana-mana itu kalau kita ketemu pasien-pasien kanker yang di luar itu malah mereka tahu itu. Mohon maaf ya kalau kita sebut China yang berobat di Malaka, di Singapura, dia tahu erythropoietin itu. Nah, kita malah transfusi. Padahal itu sebenarnya tidak baik untuk jangka panjangnya terhadap pasien ini. Tapi BPJS cover-nya itu transfusi, ya. Iya, cover-nya transfusi ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Dr. Un, mungkin ini catat saya lupa nanti ini nomor berapa. Leukositopenia dan neutropenia. Tadi disebut kecil dari 3.000. Ya, mungkin saya ingin memastikan saja. Setahu saya itu leukositopenia itu di bawah 4.000. Ya. Jadi kalau di bawah di bawah 4.000 dan di BPJS-nya juga mungkin nanti perlu Dr. Un pastikan lagi di restriksi BPJS-nya. Kalau leukositnya di bawah 4.000 ya, dengan catatan dilanjutkan pemeriksaan neutrofil di bawah 1.500, itu pasiennya dapat filgrastim ya. Filgrastim. Ya, itu tadi yang disebut leukogen ya. Karena sebenarnya itu sama aja kita sebut Pepsodent itu ya. Nah, sebenarnya generiknya itu filgrastim ya. Sebab kita nyebut Honda itu ya. Sepeda motor Honda juga disebut ya. Honda juga. Iya benar. Ya, karena Honda yang pertama dulu. Jadi sebenarnya kalau yang leukositopenia, neutropenia ya, itu dapat filgrastim. Merek dagangnya banyak itu. Leukogen yang terkenal tadi yang pertama ya, PMDN ya, Kalbe. Sebenarnya ada yang lain. Kalau Sanbe itu Niokin. Kalau Aventis itu Granoside. Nah, kita injeksikan itu. Sebenarnya itu cepat sekali naik leukositnya itu. Kita injeksi sekarang 3 hari kita periksa tuh langsung naik. Sebenarnya cukup sekali saja ya, kita berikan. Nah, cuman permasalahannya juga ada tuh Dr. Un. Itu ketemunya leukosit itu terutama kalau untuk pasien kanker itu kan di poliklinik. Ya, setelah pasien di kemoterapi dan sebagainya, kontrol ke poliklinik. Ya. Nah, tentu apakah dia itu menjadi level seperti atau sebenarnya itu dia dosa utamanya di polikliniknya begitu, karena dia terjadi leukositopenia. Nah, kemudian juga pemberian obatnya itu bisa di poliklinik. Jadi kita resepkan obatnya itu, leukogen misalnya, lalu kita lampirkan hasil pemeriksaan laboratorium leukosit dan neutropilnya itu yang kecil tadi yang saya katakan kecil dari 4.000 dan neutrofilnya kecil dari 1.500, dia dapat kita berikan itu. Ya. Dan obatnya itu bisa ditagihkan tersendiri. Ya. Bagaimana mungkin ya kalau yang tadi ini pembicaraannya pasien rawat inap, bagaimana yang dirawat inap? Ya, apakah memang itu akan meningkat jauh dia, ya, atau tidak meningkat jauh, Dr. Un, dari level seperti ini? Jauh nggak bedanya? Tadi memang Dr. Un belum cerita itu, ya. Kalau tagihan yang level seperti 1 belum disebutkan, walaupun pada rapat-rapat sebelumnya ada Dr. Un sampaikan bahwa ternyata itu sangat jauh bedanya. Nah, kemudian yang berikutnya tuh, ya ekspertise dengan klinis. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus wanti-wanti ke radiolog, ya, karena radiolog itu jawabannya itu penanya itu atau ketikannya itu sangat mempengaruhi. Misalnya ya kanker metastasis ke tulang belakang, ya kita menganggap ini metastasis ini, tidak ada yang lain ini, ya. Tetapi di radiolog itu jawabannya tidak metastasis. Kalau jawabannya tidak metastasis di tulang belakangnya itu atau di tulang panjang, panggul segala macam, itu sebenarnya kita tidak bisa melakukan terapi.
Ya, tambahan. Misalnya kita tidak dapat memberikan bisfosfonat. Ya. Selalu kadang-kadang kita telepon gitu. Ya, kita minta ganti. Ya. Karena secara klinis, seperti yang Dr. Rizky katakan tadi, secara klinis ini meta. ya. Tapi si radiolognya menjawab, enggak ada kata-kata meta itu, enggak berani dia. Nah, ini kadang-kadang yang perbedaan antara klinisi. Dan kita tahu radiolog ini enggak lihat pasien. Iya. Enggak tahu dia pasien yang di CT scan atau di ronsennya itu enggak dapat lagi berjalan karena tulang belakangnya sudah hancur ya, karena meta tulang belakang. Akhirnya karena dia tidak melihat pasien, dia hanya lihat radiolognya aja. Jadi kadang-kadang kata-kata metastasis itu seperti bumi dan langit, itu bedanya pengobatannya. Jadi kalau misalnya dia menulis kata-kata metastasis, seperti tadi mungkin pneumonia, itu sangat beda. Ya. Akhirnya kadang-kadang kita telepon, ya, kita minta diubah ketikan jawabannya itu. Ya, kalau memang kita ingin membantu si pasien. Kadang-kadang memang radiolognya kompromi dengan kita klinisi ya, yang melihat pasien atau DPJP utama. Kadang-kadang memang radiolognya nggak mau. Ya, kami kan di situ perbedaannya kadang-kadang. Iya, betul. Padahal itu sebenarnya seperti yang saya katakan nanti, seperti bumi dan langit. Kalau dia tulis yang kata-kata metastasis, sebenarnya si pasien bisa kita tata laksana, dapat dia bisfosfonat ya untuk terapi metastasis pada tulang belakang. Kemudian berikutnya Dr. Un, bagaimana dengan internal Dr. Un? Ya, kalau misalnya untuk tindakan operasi kita melakukan YSCC, ya, bagusnya kita ini mungkin internal ya, bedah. Kita konsul, semakin banyak kita konsulkan operatornya begitu, atau satu aja operator. Misalnya kita melakukan operasi, lalu ini membutuhkan rekonstruksi. Gitu, bagus Pak. Kita konsul ke bedah plastik, atau kita tata laksana sendiri. Mana yang lebih tinggi nih klaimnya nih? Iya, Pak. Iya. Walaupun ini kadang-kadang kita ada bisa yang rekonstruksi sendiri, ada yang memang kadang-kadang ini kita minta tolongan ke teman sejawat kita yang satu bagian bedah misalnya gitu. Ya, bagaimana kalau menurut Dr. Undir? Kan kami ada juga tuh kasus seperti besok kami lakukan tindakan YSCC tumor besar ya. Memang saya berpikiran ya bagus kita konsultasi bedah plastik ya supaya lebih tinggi. Apakah itu mempengaruhi Dr. Un? Lebih amannya ini Dok, konsul ya? Padaan kolab. Iya, kolaborasi. Iya, soalnya gimana ya Padaan dia BPJS tuh kayak apa ya, nuntut apa ya, Padaan saat multidisiplin. Nah benar. Mungkin juga nyambung tuh Pak, yang nyerempet yang tadi itu mungkin yang dari yang pertanyaan anemia tadi Pak Badan. Untuk saat ini sih bedah belum dipermasalahkan sih, anemianya harus konsul, tapi ada anjuran sih Pak. Ada anjuran, walaupun nggak mau Pak, nggak mau kasih tadi jawab pertanyaan dokter siapa tadi, dokter Waldi ya. Waldi. Karena belum didispute dengan topik kayak gitu sih Pak. Cuma mungkin ya Pak ya, mungkin saja kedepannya mungkin mereka minta itu mungkin ya Pak ya. Multidisiplin mungkin nggak apa-apa juga sih Pak dimulai. Kecuali mungkin emergensi mungkin ya Pak ya. Iya. Transfusi emergensi mungkin anjuran UUN, mungkin kalau dari UUN sarannya mungkin nggak apa-apa Pak, mungkin tanpa konsul, tapi kalau rubber mungkin kalau boleh Pak. Belum dipermasalahkan sih Pak di dispute, tapi bisa jadi aja sih Pak. Oh iya, sama itu tadi Pak, boleh kalau UUN boleh Pak, Pak bantu colekkan manajemen dong Pak. Yang soal expert klinis nabrak radiologi itu Pak. Kalau dulu sempat coba ini sih Pak, cuma karena itu ranah DPJP kan Pak, sebagai dokter umum nggak mungkin apa ya Pak ya, nggak mungkin langsung
mungkin kalau boleh sih Pak. Ya, kalau antar klinisi sebenarnya sudah. Kalau saya pribadi ke KSM Radiologi, ya itu sebenarnya sudah kita adakan pembicaraan itu bahwa kalau ada kiriman dari klinisi, kalau memang nampak destruksi misalnya, ya destruksi pada vertebra thoracolumbar misalnya gitu ya, kemudian pasiennya dari kanker ya yang sudah kita terapi dan sebagainya, secara klinis kita yakini itu perjalanan penyakitnya terjadi metastasis ya. Nah, sebenarnya tinggal tunggu jawaban saja dari radiolog, karena jawaban mereka itu sangat membantu si pasien ya, karena kalau ada kata-kata metastasis di jawabannya itu sangat membantu untuk pasien. Kita bisa berikan bisonan. Tapi kalau hanya disebutnya destruksi saja, nah ini yang kadang-kadang tidak. Yang di pneumonia Pak Daan. Sama juga pneumonia juga. Yang pneumonia ya. Pak itu. Kalau klinis mengatakan klinis ya sudah ada dua dari beberapa dari tanda-tandanya tadi. Sebenarnya itu sudah pneumonia. Lalu jawabannya korpulmo TAA katanya. Dalam tidak ada apa-apa. Normal. Dalam batas normal. Nah, ini kalang kabut juga kita jadinya. Sementara klinisnya pasiennya udah batuk, udah demam segala macam. Ya. Betul, nggak bisa diklaim Pak kalau ini seperti ronsennya BPJS nggak akan kabulkan. Nah, karena memang megangnya rule Pak. Jadi saran saya ke klinisi ya kita nih residen dan staf ya paling-paling ya kita telepon radiolognya. Mungkin itu. Boleh Pak, kalau boleh. Ya kita telepon, kita minta lah, kita diskusikan, mungkin itu yang lebih baik. Iya betul. Jangan kesan nanti kita mendikte mereka juga gitu. Nanti kalau kita mendikte, mereka juga tidak enak nanti kan. Jadi hubungan baik juga terganggu. Jadi kalau bisa ya kita bicarakan secara baik-baik. Ini secara klinisi ini. Kalau kita bikinkan seperti ini ada manfaatnya. Saya juga dengan dokter PA begitu tuh, dokter apa? Misalnya IHK itu dibikinnya HER2-nya tuh positif 2. Kalau dibikin HER2 itu positif 2 itu menanggung namanya. Sebab kalau HER2 itu positif 3 baru dapat Herceptin atau trastuzumab, Herzemab. Kalau dia bikin positif 2, mesti lanjut periksa FISH namanya. Sementara FISH itu tidak bisa kita di Padang. Bisanya di Kalgen. Kalgen itu biayanya 3.400.000. Siapa yang mau bayar? Ya, IHK itu. Makanya selalu katakan kalau misalnya menanggung-nanggung, jangan diagih titian berlaku. Jadi kalau positif 2, bikin aja positif 3. Itu akan terbantu oleh pasien karena antara positif 2 dan positif 3 itu sebenarnya udah dekat gitu. Betul. Ya, udah positif juga sebenarnya. Tetapi yang ditanggung oleh BPJS itu Herceptinnya itu atau Herzemabnya itu positif 3. Positif 3 ya Pak. Nah, jadi kalau misalnya dia bikin positif 2, itu titian berlaku namanya. Jadi tidak ada manfaatnya. Sementara pasien rugi jadinya. Alangkah lebih baiknya dibikin positif 3. Atau kalau memang kita ada lanjutan pemisahan di Padang, FISH tanpa pasien bayar dapat di-cover oleh BPJS, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hanya positif 2, pasien disuruh periksa ke Jakarta, Kalgen misalnya, dengan biaya 3.400.000, nah siapa yang bisa bayar? Yeah. Ya, nah itu. Nah, jadi mungkin ini mungkin ya saran juga untuk PPDS dan staf yang lain yang hadir. Jadi kalau misalnya ada yang dispute, ada perbedaan begitu, sebenarnya kita bisa aja minta ke yang bersangkutan, kita bicarakan, ya mungkin tanpa kesan mendikte ya. Mungkin itu yang perlu diingat. Ini kadang-kadang ini nanti di bagiannya itu dia ini punya kompetensi ilmu juga kan begitu. Tapi kalau kita bicarakan, biasanya mereka terima. Oh begitu ya Bang Dan ya. Jadi kalau dibikin positif 3 bermanfaat untuk pasien dapat manfaat terapi trastuzumab. Tapi kalau misalnya nggak kita dibikinnya positif 2, pasien nggak dapat itu trastuzumab karena tidak di-cover oleh BPJS. Karena di restriksi BPJS itu kata-katanya itu adalah positif 3. Nah kan jauh seperti yang saya katakan tadi kayak bumi dan langit itu perbedaan terapinya itu. Sama Pak di kasus leukogen yang Pak Dan bilang tadi Pak. Iya, leukogen di bawah 4.000 tuh. Leukogen dan neutropil di bawah 1.500 dapat leukogen. Iya. Itu emang apa Pak? Yang soal leukogen itu emang udah keluar berita acaranya Pak.
yang terbaru 2020, Ah. lihat belum ada perubahan sih, masih itu Pak, kriterianya di bawah 3.000, Neutrophil? terapi sampai 4.000. Jadi gimana ya Pak ya? Ya gitulah Pak, mungkin ya samalah seperti nasihat Pak Dirut bahwa ya BPJS itu ya robot lah ya Pak ya. Kalau rule-nya Itu bilang masih lumayan tuh 3.000. rule-nya Dulu iya. awalnya itu Dr. Un di bawah 1.000 leukosit baru dapat leukogen itu. Dulu ya Pak ya. Dulu itu kami Iya. dari onkologi protes itu. Karena apa? Iya. Kalau di bawah 1.000 leukosit itu tidak manfaat lagi. Itu sama kayak orang sudah lapar banget, ya kita berikan nasi ramas gitu. Nggak ada gunanya. Malah Jadi kontra kalau ya mau Pak ya. dikasih nasi ramas orang ini lapar-lapar dikit, ya baru bermanfaat dia nasi. Kalau udah malnutrisi sekali, baru dikasih itu. Udah leukosit di bawah 1.000, itu udah ibarat sama dengan mati itu. Iya Pak. Ya, di bawah 1.000, berarti kan menunggu kematian pasien. Nah, itu tidak baik. Jadi makanya dulu BPJS rubah, naik itu menjadi 4.000 itu Dr. Un. Iya. Di bawah 4.000. Mungkin sekarang dirubah lagi menjadi di bawah 3.000. Di bawah 3.000 Pak. Betul. Di bawah 3.000. Nah, itulah BPJS itu dia. Jadi kadang kalau seandainya kita klaimkan misalnya 3.100 Pak, ya udah. Dia tanpa setahu kita langsung di-deny gitu Pak. Dirubahnya itu kita nggak tahu tuh. Kita menganggap kalau saya masih menganggap 4.000 tadi itu. Iya, 3.000 Pak. Berita acara 2020 Pak. Itu yang terbaru. Tapi dengar-dengar kabar mau ditukar lagi sih Pak, mudah-mudahan. Tapi nggak tahu kapan keluarnya. Iya. Sama ini Pak, mungkin tentang yang erythropoietin sebagai terapi anemia. Terus terang UN kan punya ini juga sih Pak, punya teman kan Pak, verifikator BPJS. Biasanya kita juga sering diskusi soal dispute antara rumah sakit sama BPJS. Mungkin salah satu saran dari dia yang sering muncul Pak, disputekan aja UN katanya. Disputekan aja UN, jadi biar nanti topik itu naik ke ini Pak, ke Kemenkes. Iya. Jadi untuk dibicarakan di kalangan Kemenkes, kolegium dengan BPJS. Jadi nanti hasil kesepakatan itu nanti bakalan muncul di BA terbaru. Kurang lebih biasanya paling sering dia sarankan seperti itu sih Pak. Disputekan aja UN katanya. Disputekan aja, jadi nanti dibahas sampai ke pusat katanya. Jadi nanti revisi BA. Tapi di satu sisi nggak ini juga sih Pak. Di satu sisi kalau dispute berarti kan apa ya Pak, yang ngambat cash flow ya Pak ya. Ngambat cash flow, dispute terlalu tinggi, cash flow-nya keganggu, jadi ini. Tapi kalau ini Pak, mungkin kalau mau dicoba Pak, di kasus-kasus tertentu kita coba ini, boleh nggak Pak Dan ya, kita tes kasus Pak. Kita jadikan beberapa gitu Pak, tes sampel gitu Pak. Iya. Kita coba beberapa klaim itu, klaimkan dengan erythropoietin. Kalau dia dispute nanti dia jadi rugi kita. Kalau enggak dia bayar, rugi kita. Rugi rumah sakit nanti. Iya sih Pak. tapi kadang-kadang kalau tidak didisputekan itu Pak, ketentuannya enggak dirubah-rubah gitu loh Pak. Iya, itu makanya. Jadi sebenarnya itu tuh sudah dimasukkan oleh, termasuk juga KHOM itu saya kira. Betul. Udah masuk itu. Cuman sebenarnya BPJS itu belum terima. Iya, betul Pak. Setiap anemia, termasuk anemia untuk kanker, perbaikannya itu dengan transfusi. Padahal kita tahu sebenarnya kalau diberikan erythropoietin secara step by step itu hemoglobinnya akan naik sebenarnya, dan itu tidak merugikan untuk imunokompromis imunitas pada pasien. Sebenarnya lebih baik kalau memang BPJS itu ya termasuk ingin membantu pasien dalam tata laksana anemia itu ya. Tapi selalu itu hanya diresininya untuk anemia
akibat hemodialisa. Betul. HD. Jadi itu yang sebenarnya di Fornas ada eritropoietin itu. Tapi Iya, restriksinya pasien BPJS untuk HD. Nah, padahal sebenarnya kadang-kadang kalau kita mungkin itu tawarkan yang di apa tuh Pak? Yang ada di BA tuh Pak, makanya dia baru sepakat eritropoietinnya untuk yang cek HD. Iya, sekali ya. Nanti Padahal sebenarnya coba kalau kita lagi, Pak. inform Nah, konsen kepada kalau pasien nggak yang salah memang itu sih mampu, Pak. Iya, betul. sebenarnya pasien lebih milih eritropoietin itu. Eritropoietin ya Pak ya. Iya, ya, lebih milih itu kan lebih tidak mengganggu imunitas daripada pasien. Ya, bagaimanapun sebenarnya kalau kita ini transfusi itu kan kalau dapat dihindari kan dihindari. Iya. Kecuali kalau memang ya pada pasien-pasien dengan perdarahan dan sebagainya yang tidak bisa kita hindari, ya untuk pilihannya itu lagi kan begitu. Betul Pak. Ya demikian dari saya, Dr. Un. Iya Pak Daan. Terima kasih ya tanggapannya. Terima kasih Pak. Dr. Al juga nih yang hadir ya, Al Ansari ya. Al ngomong Al. Terima kasih Pak. Ayo Al. Baik, terima kasih kepada Dr. Daan. Mungkin sesi karena terkait waktu, sesi diskusi kita tutup. Namun kepada rekan-rekan residen ataupun yang tetap ingin mengajukan pertanyaan, sebenarnya bisa kita langsung mengajukan pertanyaan setiap hari. Bisa jumpa sama Dr. Uun ini di pemulangan TC itu, dan Dr. Uun termasuk yang terbuka untuk kita ajak diskusi biasanya ketika kita pemulangan pasien. Terima kasih ya Dr. Uun ya. Pak, ya sepakat sih Pak Un, butuh ini sih Pak, butuh dibantu PPDS, butuh dibantu DPJP juga untuk aspek-aspek klaim. Jadi ya itu tadi Pak, karena klaim itu butuh ada rule-nya, ada kriterianya, dan verifikator cuma mau terimanya kalau matching sama rule. Matching sama rule. Kalau nggak matching sama rule, mereka ya itulah Pak. Langsung dibantai. Langsung dibantai. Dan UN pun sebagai verifikator nggak bisa defend setelah didispute. Kalau memang udah nggak sesuai kriteria, ya otomatis UN terpaksa terima karena memang rule-nya seperti itu. Jadi tapi kalau seandainya kita bisa mengamankan itu tuh sebelum diklaim, jadi pre-klaimnya bagus, mudah-mudahan saja karena verifikator pun ya sepakat biasanya kalau datanya cocok. Sebetulnya mereka cuma periksa ini aja kok, antara klaim sama data dan kriteria yang ditampilkan cocok. Biasanya approve gitu Pak. Jadi kalau udah nabrak ya udah mereka pun nggak bisa bantulah dalam tanda kutip Pak. Baik. Terima kasih Dr. Uun. Kalau boleh sebelum kita menutup acara, mungkin dari Prodi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Izin dari Dr. Rizky, masih ada yang ingin disampaikan Dok? Cukup, Dr. Angka, terima kasih banyak. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Uum. Mudah-mudahan tidak bosan ya Dr. Uum ya. Nanti kita undang lagi ya. Iya, diskusi. Ya. Pengen banget agak rutin. Kalau bisa pas ini sih dari berkas dispute muncul, kalau boleh kita review sama-sama. Jadi infokan saja ke kami, nanti akan kita atur waktunya. Kalau boleh dari soalnya dispute-nya banyak hal yang mau pengen bicarakan, termasuk kode dari kode prosedur. Kemarin mau bilang TACE, mungkin Pak Daan ada TACE lagi. TACE. Banyak yang pengen diskusikan. Iya, nanti kita bicarakan tuh, karena TACE itu udah sering sekarang. Karena kompetensi beda torak, beda vaskuler itu udah betul Pak. Dan klaimnya terus terang nggak aman Pak. Susah ya, betul. Ya karena kodenya UN udah terikat kodenya itu loh Pak. Aturan codingnya itu 99.25, dan kalau di coding itu
kecil. Iya, Sementara biaya BMHP-nya gede. gede BMHP-nya betul. gede, jadi ndak sama sekali ndak nutup sama sekali, padahal ini penting dan prosedur yang bagus. Sayang kalau nggak bisa diklaimkan cuma gara-gara codingnya, ya Padahal itu cuma untuk rumah sakit tipe A dan di rumah sakit Jamil betul itu Pak. adalah pengobatan yang ya itu perkembangan pengobatan Iya, yang advance kanker ya dan Pak ya. lain. Iya, Dan itu dan itu lebih andalan kita nih Rusupim Jamil. betul, Apalagi kita betul, Pak. layanan unggulannya itu onkologi kan. Betul Nah, Pak. sementara ada teman sejawat kita yang bisa melakukan touch-it. Iya, Walaupun di dalam pengkodingan ini yang kemarin saya baru tahu dari Dr. Uun ya ternyata susah pengkodingannya. Nah, itu kan codingnya ya, ada restriksi coding gitu Pak. Jadi betul nggak ya. bisa Makanya coding. kita ini nggak apa-apa nih Dr. Uun. Mungkin sesuai dengan janji direksi hari itu ada pertemuan nanti khusus bagaimana kita bisa ini menemukan ya pengkodingan ini. Mungkin Uun yang tahu nih kan. Iya Pak. Soalnya itu Pak. Jadi misalnya kalau mungkin kalau dibikin waktu itu sempat diskusi sedikit sih Pak, waktu itu sama Ada Irwan, Dokter Fendri, Iya, Pendri ya, Lipo. sama sama Dokter Ipo, dan coba ini juga informal kirim pesan sama Dokter Yudi. Ya kalau dibikin lurus-lurus kemo embolization, ya udah Pak. Codingnya 99.25. ya baik, Dr. Uun. Iya, Mungkin, itu mungkin. ini bisa menjadi topik menarik lagi untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Iya. Iya, boleh Baik, kalau terima bisa. kasih Dr. Uun. Ya mungkin Iya. dari bagian Bapak Dan masih ada yang disampaikan Pak? Oh ya, kalau dari saya mungkin sesuai dengan juga rapat-rapat sebelumnya, termasuk juga materi pada pagi ini dari Dr. Uun, Dr. Ansari ya. Saya ingatkan kepada PPDS untuk resume pulang itu lengkap ya. Baik anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, semuanya itu ditulis lengkap di resume pulang. Ternyata itu temuan-temuan yang banyak disampaikan kemarin ini Dr. Uun ya, Dr. Ansari juga. Jadi kalau tidak lengkap muncul di diagnosa sekunder nggak bisa diklaim nih. Iya, tidak jadi, lengkap. Dan ya. satu lagi Pak, sesuai kriteria. Ya, gitu ya. Jadi misalnya kayak ini Pak, kan kita Baik Pak, terima kasih Pak. Sering tuh Pak ketemu anemia in neoplastic disease 8,1. Waduh. Iya. Iya. Ya mungkin dari saya itu aja Dr. Andika. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Daan dan Dr. Rizky. Mungkin kepada DPJP yang lain yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Juga kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Uun atas materinya. Mungkin kedepannya akan banyak diskusi yang kita lakukan. Juga kepada diingatkan lagi terkait pesan dari Pak Dan maupun Pak Rifki kepada kita semua PPDS untuk kembali melakukan perbaikan, selalu melakukan perbaikan diri, dan untuk meningkatkan pengawasan kita maupun pengerjaan kita dalam pengisian status maupun pengisian resume pulang. Ya mungkin kita tutup acara kita hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Terima kasih Dr. Al, terima kasih. Terima kasih. Rizky. Ya, izin live Dr. Dan. Iya, sama-sama ya, sesama live nih ya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.